Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan penentuan konsistensi norma semen hidrolis atau juga ASTM C187. Kami dari kelompok K2, saya akan perkenalkan kelompok kami sendiri. Next, guys. Untuk yang pertama, kelompok kami dari A2, Putri Ali SI. Yang kedua adalah Eki, Rizky Julian, Nabila Ferani, Ferry Hardiansa, dan saya sendiri Sultan Deva. Dan untuk penjelasan bab 1 akan dijelaskan oleh Adelia. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Konsistensi semen adalah kondisi pasta semen dalam keadaan standar basah yang airnya merata. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan waktu mulanya pengikatan semen mulai dari dicampurnya semen dengan air dengan alat yang digunakan itu alat piket. 1.1. Tujuan percobaan. Yang pertama, dapat mengidentifikasi apakah semen telah mencapai konsistensi normal, dan yang kedua, dapat menentukan banyak air yang dipakai untuk mencampur semen dalam keadaan konsistensi normal. 1.2. Landasan teori. Konsistensi normal semen merupakan kondisi di mana pasta semen dalam keadaan standar basah yang airnya merata dari ujung satu hingga ke ujung lainnya. Maksud dari konsistensi semen itu sendiri untuk menentukan waktu mulainya pengikatan semen mulai dari dicampurnya semen dengan air, dan juga menentukan kadar air yang sesuai dalam semen Portland dalam waktu yang ditentukan. Karena jumlah air tersebut nantinya akan mempengaruhi workability pasta semen itu sendiri. 1.2. Landasan teori. Lecatier merupakan orang pertama yang mengobservasi dan menemukan bahwa hidrasi dari semen secara kimiawi menghasilkan produk yang sama. Dengan hidrasi dari masing-masing senyawa, hidrasi semen merupakan reaksi yang terjadi antara komponen-komponen atau senyawa-senyawa semen dengan air menghasilkan senyawa hidrat. Reaksi semen tersebut akan menghasilkan panas yang akhirnya akan mempengaruhi kualitas atau mutu beton. 1.3. Referensi. Yang pertama dari ASTM C187, metode pengujian konsistensi normal semen. Yang kedua ada dari SNI 036826-2002, yaitu metode pengujian konsistensi normal semen Portland dengan alat piket untuk pekerjaan sipil. Yang ketiga ada ASTM C15097, yaitu spesifikasi semen Portland. 1.4. Peralatan. Yang pertama, mesin pengaduk dengan daun-daun pengaduk dari baja tahan karat serta mangkuk yang dapat dilepas. 2. Alat piket 10 mm. 3. Timbangan dengan kepekaan 0,1 gram. 4. Spatula. 5. Gelas ukur dengan kapasitas 150 atau 200 ml. 6. Sendok perata atau trowel. 7. Sarung tangan karet. 8. Stopwatch. Berikut adalah gambar alat bahan yang digunakan, yaitu ada gelas ukur, mesin pengaduk, semen, stopwatch, trowel, spatula, sarung tangan, dan juga timbangan.
1.5. Bahan. Bahan yang digunakan antara lain semen Portland 500 gram dan juga air bersih dengan suhu ruang. Bab 2. Prosedur pengerjaan. Persiapkan pasta. Yang pertama, pasang daun pengaduk serta mangkuk yang kering pada mesin pengaduk. Yang kedua, masukkan bahan untuk percobaan dalam mangkuk dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tuangkan air kurang lebih 125 sampai 155 cc. Yang kedua, masukkan 500 gram semen ke dalam air dan biarkan untuk penyerapan selama 30 detik. Yang ketiga, jalankan mesin pengaduk dengan kecepatan rendah 140 kurang lebih 5 putaran per menit aduk selama 30 detik. Yang keempat, hentikan mesin pengaduk selama 15 detik. Selama itu, kumpulkan pasta semen dari dinding. Yang kelima, jalankan mesin aduk dengan kecepatan sedang 285 kurang lebih 10 putaran per menit dan aduk selama 1 menit. Yang kedua, mengenai pencetakan benda uji. Langkah yang pertama yaitu segera ambil pasta dari mangkuk dan bentuklah menjadi bola dengan kedua tangan atau gunakan sarung tangan. Lemparkan bola pasta tersebut dari tangan satu ke tangan yang lain dengan jarak kurang lebih 15 cm sebanyak 6 kali. Yang kedua, masukkan pasta ke dalam cincin konis atau gap pada alat pikat dan dengan satu tangan. Yang ketiga, kelebihan pasta pada cincin diambil dengan jalan meletakkan cincin dengan lubang yang besar pada plat kaca dan potonglah kelebihan dari pasta pada lubang cincin yang kecil dengan pisau peratas sekali gerakan. Kemudian licinkan permukaan selama pemotongan dan penghalusan. Hindari tekanan pada pasta. Yang ketiga, penentuan konsistensi normal. Yang pertama, setelah diratakan, pusatkan cincin berisi pasta tersebut di bawah batang B. Yang kedua, tempelkan jarum C pada permukaan pasta dan kuncilah atau putar kunci E. Yang ketiga, tempatkan indikator atau F pada angka 0. Yang keempat, lepaskan batang B dan jarum C ke dalam pasta. Yang kelima, konsistensi normal tercapai bila batang B dan jarum C menembus batang 10 kurang lebih 1 mm di bawah permukaan dalam waktu 30 detik setelah dilepaskan. Kadar air pada pasta yang berbeda-beda, sehingga konsistensi normal tercapai. Selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan oleh rekan saya, Nabila Fairani. Bab 3, hasil percobaan. Dari uji yang telah dilakukan, maka didapat data hasil percobaan yang berbentuk tabel. Waktu penurunan didapatkan dari 3 kali pengambilan data percobaan dengan volume air yang berbeda, tetapi waktu pembacaan yang sama, yaitu selama 30 detik. Berikut adalah data perhitungan yang kami peroleh saat praktikum berlangsung. Di tabel terdapat berat semen dalam gram, volume air turunan dalam milimeter pada ketiga sampel, yaitu sampel nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya, untuk menghitung data tersebut, maka digunakan rumus. Rumus yang digunakan adalah untuk menghitung konsistensi, yaitu W2 dibagi W1 kali 100%, di mana W1 adalah berat semen dan W2 adalah air.
Kemudian ada tabel penentuan konsistensi normal semen hidrolis dengan ASTM C187. Di tabel ini adalah tabel dengan hasil perhitungan konsistensi yang tadi setelah dijelaskan rumusnya. Ada berat semen dalam gram, volume air dalam cc, dan presentase air dalam persen, dan penurunan tiap detik dalam milimeter dalam 3 sampel, yaitu sampel nomor 1, 2, dan 3.3 grafik konsistensi normal semen hidrolis. Pada arah vertikal ada penurunan jarum piket mm. Pada arah horizontal ada konsistensi satuan persen. Tiga titik 4 grafik penurunan jarum piket terhadap banyak air. Pada arah vertikal ada penurunan jarum piket dalam milimeter, yang pada arah horizontal ada air dalam satuan cc. Bab 4. Penutup. Empat titik 1. Kesimpulan. Pengujian pertama menghasilkan konsistensi sebesar 25%. Pengujian kedua menghasilkan konsistensi sebesar 26%. Pengujian ketiga menghasilkan konsistensi sebesar 25,5%. Sehingga berdasarkan grafik konsistensi, penetrasi jarum piket diperoleh konsistensi sebesar 25,5%. Berdasarkan data hasil pengujian praktikum beton, didapat bahwa dengan adanya berat semen dalam jumlah yang sama, yaitu 500 gram, dengan volume air yang berbeda dengan interval 5 ml, dan pembacaan waktu 30 detik yang mengalami penurunan milimeter yang berbeda-beda, sehingga tabel grafiknya menjadi seperti yang telah dilampirkan. Oleh karena itu, konsistensi normal semen STMC strip 187 mengalami penurunan dengan adanya faktor-faktor tertentu atau terjadinya kesalahan pada praktikum, sehingga mengalami penurunan seperti data yang telah dituliskan sebelumnya. Empat titik 2 Faktor koreksi. 1. Kekeliruan dalam perhitungan perbandingan bahan-bahan pencampur yang digunakan. 2. Kurangnya ketelitian saat menimbang, mencampur, dan mengaduk semen sehingga mempengaruhi komposisi campuran beton. 3. Pada pembuatan benda uji pemadatannya kurang dan terlalu berkumpulnya material yang halus atau kasar saat memasukkan campuran beton ke dalam cetakan. Hal tersebut akan menyebabkan kekuatan beton tidak merata pada setiap bagian benda uji. 4. Kurang terampilnya praktikum dalam menggunakan alat. 5. Kurang telitinya saat membaca skala alat. Empat titik 3 Saran. 1. Pengenalan alat lebih mendasar agar dalam praktikum menjadi lebih terampil. 2. Penjelasan data yang kurang sehingga harus lebih baik dalam data-data praktikum. 3. Perlu adanya penambahan alat-alat penunjang praktikum sehingga data yang diperoleh dapat lebih akurat. Bab 5. Lampiran.
berikut adalah dokumentasi pengujian. Dan berikut juga adalah daftar pusaka yang bisa dilihat di layar. Sekian dari kelompok kami A2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.